Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sean Yusuf Emmanuel dengan NIM C2357201044. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang visibility member, yaitu ada public, protected, dan private. Visibility member sendiri memiliki tiga bentuk yang dapat digunakan pada properti dan metode. Oke, yang pertama ada public, merupakan bersifat dapat diakses di mana saja, yang berarti dapat diakses dari dalam kelas dan juga luar kelas atau objek. Oke, pertama langsung kita praktekkan untuk yang public. Sini kita disuruh untuk membuat file dan juga membuat class dengan nama nilai. Kita hidupkan examnya dulu. Kita buat file baru. Lalu kita save dengan nama nilai. Kita buat classnya. Oke. Jika sudah kita buat class, selanjutnya kita di sini menambahkan properti dengan access modifier seperti berikut ini. Sini ada 5 ya. Pertama ada nama mahasiswa, yang kedua ada tugas, ketiga ada N UTS, yang keempat ada N UAS, yang terakhir yang kelima akhirnya. Ini kita buat sama dengan Oke. Sudah, lanjut kita buat untuk function menghitung dan menampilkan nilai akhirnya nanti. Kita kali dengan N tugas. Ditambah 0,3 dengan NUTS ditambah 0,5 dikali dengan $dis UAS. Sudah, kita buat satu lagi untuk kita menampilkan hasilnya.
Regular disk. Oke, sudah. Kita coba untuk menjalankannya, dan harusnya ini berjalan. Kita pakai $n. New. MHS. $n. Kita masukin ya, ini tadi N tugas sama dengan 70. Ya, biar cepat. Oke, kita buat samanya nilainya biar enak melihat perbedaannya. Oke, selanjutnya kita sini. Kita hitung dulu. Sudah dihitung, selanjutnya kita tampilkan. Oke. Sudah, coba untuk lihat hasilnya. Ini ada error ya di line 10. Oke, benar ya, ketampil hasilnya 70 dari perhitungan ini. Oke, selanjutnya kita buat file baru lagi dengan nama nilai teori. Dan di sini kita disuruh untuk buat class nilai teori yang mengextend class dari nilai. Class kita extend dari kelas nilai. Oke, sudah. Di sini kita disuruh untuk membuat objek dari kelas nilai teorinya, dan kita lakukan input atau melalui tampilkan. Lalu kita tampilkan. Pertama
Sebelumnya kita harus include dulu ya, supaya datanya bisa keambil dari si file nilai ini. Oke, selanjutnya kita buat biar cepat kita salin ini, isinya sama ya. Kita panggil datanya tapi dari file yang lain, dari kelas yang berbeda. Cuma di sini ada tambahan untuk menambahkan nama. Yes. BR. Oke, sudah kita save. Supaya kita tahu perbedaannya, kita ubah angkanya. 10 lah. Kita ganti. Oke. Di sini kita mati dulu supaya nggak ke double. Kita kasih batas ini. Kita disable dulu. Oke, hasilnya keluarnya 77 dengan nama ini CBR ini. Oke ya, aku ubah ya jadi 77. Kita ubah dengan nilai lain. Error ya.
Oke, berhasil. Oke, jadi kita berhasil ya untuk melakukan praktek dari yang bersifat publik ini, dari visibility member dan public. Jadi kita bisa mengakses dan menambahkan data ke dalam properti lewat objek, dan juga kita bisa manggilnya dari kelas yang berbeda. Oke. Selanjutnya kita masuk yang kedua, yaitu private. Private sendiri hanya dapat bisa diakses dari dalam kelas asalnya saja, yang berarti kita tidak bisa untuk mengakses dari objek dan juga objek dari kelas turunannya. Oke, langsung kita coba untuk praktekkan. Yang pertama kita save as dulu untuk file yang sudah kita buat tadi dengan nama nilai private supaya gampang membedakannya. Oke. Selanjutnya ubah visibility propertinya jadi private ya pada nama MHS. Di sini kita ubah jadi private. Selanjutnya kita coba untuk instance objeknya, kemudian kita jalankan. Sininya kita ubah dulu, kita tambahkan jadi private. Ini bisa kita hapus. Oke, sudah kita instance. Oke, coba kita untuk panggil. Contohnya pakai nama saya Sean. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, di sini error ya. Ada keterangan cannot access private. Jadi kesimpulannya berarti di sini kita nggak bisa untuk mengakses langsung dari objeknya. Oke, selanjutnya, jadi solusinya bagaimana nih supaya kita bisa untuk mengaksesnya? Dengan cara kita buat public method dengan nama set nama. Di sini kita buat namanya public method dengan nama set nama. Di sini untuk parameternya kita isi dengan $ nama MHS. Oke. Ini $is nama MHS sama dengan $ nama MHS. Oke. Jika sudah, kita ubah kode pengisian propertinya menggunakan set nama. Jadi yang di sini kita ubah jadi set nama. Oke, di sini bisa kita disable dulu. Kita save, lalu kita coba untuk jalankan. Oke, di sini dia hasilnya blank ya. Yang berarti kita udah berhasil untuk memasukkan data ke dalam properti. Oke. Selanjutnya cara untuk menampilkannya yaitu dengan cara kita buat lagi nih public functionnya dengan nama get nama. Di bawah sini buat public function. Gunanya untuk kita menampilkan hasilnya. Parameternya nggak usah dikasih, kosongkan, langsung return.
this. Oke, kalau sudah, kita ubah lagi kode untuk menampilkan propertinya. Jadi get nama di bagian echo-nya tadi. Bagian sininya tambahkan si echo. Diganti dengan get nama. Oke. Kita coba lihat hasilnya. Bisa ya, tampil. Jadi kita bisa menggunakan cara ini ya untuk menampilkan datanya dengan menggunakan isi set nama sama get nama dengan memasukkan public function. Oke, selanjutnya kita mau coba nih di kelas turunannya lagi. Oke, di sini pertama-tama kita disuruh untuk buat kelas turunan, lalu buat objek dari kelas turunan. Jadi kita buat file baru dulu. Kita save dengan nama private turunan. Oke. Kita buat kelas turunannya. Extends ya. Kita extends dari class asalnya, yaitu nilai private. Oke, sudah kita instance ya. Di sini ada perintahnya. Ya, kita disuruh untuk buat cek, lalu isi nama dan tampillah secara langsung tanpa memanggil si method public set sama get. Oke, di sini jangan lupa kita kasih include dari nama file kelas asalnya. Oke. Jika sudah, kita coba nih untuk kita panggil dan kita lihat hasilnya gimana. Turunannya. Oke, berhasil ya tampil. Dan ini juga nggak sesuai dengan keterangan yang sudah kita baca. Yang seharusnya dia nggak akan bisa untuk kepanggil dari si kelas dari objek turunannya. Itu alasannya karena properti yang ini tidak mengambil dari properti yang asalnya, tapi dia membuat properti sendiri, jadi nilainya bisa ketampil. Oke, selanjutnya kita ubah metode pada tampil nilai akhir di kelas asal menjadi private. Kita ubah jadi private. Oke.
Selanjutnya kita panggil metode si tampil nilai akhir dari objek kelas turunan. Kita panggil dari sini. Bisa kita disable dulu. Oke, bisa kita save. Benar ya, tampil nilai akhir private. Kita coba akses. Ternyata hasilnya salah ya, nggak bisa. Salah maaf, tapi nggak bisa. Karena dia sifatnya private, jadi dia nggak bisa dipanggil lewat objek turunannya langsung. Jadi sama ya. Bisa dihapus dulu. Jadi hasilnya tetap tidak bisa. Selanjutnya kita coba lagi nih untuk memasukkan si public methodnya dengan nama tampil di kelas turunan. Jadi di sini kita tambah nih public function untuk tampil. This tampil nilai. Oke, kita panggil metode tampil nilai ya di kelas turunannya. Ini kita hapus. Kita coba akses. Hasilnya sama ya, hasilnya tetap nggak bisa. Karena alasannya seharusnya ini bukan di sini. Ini harusnya di simpannya di kelas asal. Karena dia cuma bisa manggil dari kelas asal, bukan dari kelas turunannya. Jadi kalau ini kita potong, kita simpan di kelas asalnya, dan kita lihat hasilnya keluar ya sama dengan 0. Itu dari nilai akhir ini tadi. Oke, selanjutnya di sini kita ubah semua visibility property-nya menjadi private ya, yang ada di kelas asal. Ini kita ubah jadi private semuanya. Oke, selanjutnya kita buat public method untuk semua properti yang ada ya, dengan menggunakan setter dan getter. Oke, jadi di bawah sini kita buatnya. Kita buat sini yang pertama set tugas dengan parameter n tugas ya. Di sini $this return, kita return dulu. Oh enggak sih, tugas ya, yang di get yang baru pakai return. Tugas sama dengan $. Tugas kita save.
kita copy aja, kita ganti ini jadi get. Di sini kita tambahkan dengan return. Oke, kalau tugas sudah, selanjutnya kita buat untuk UTS dan UAS-nya. Bisa kita copy aja. Oke, kita ubah lagi ya. Ini jadi UTS. Parameter juga UTS. Sini UTS juga. Sini juga. Dan sama ya, bawahnya juga dibuat sama. Itu UTS. Setelah itu kita buat yang untuk UAS. Ubah jadi UAS. Parameternya juga. Oke, sudah semua. Tugas, satu UTS. Oke, sudah. Selanjutnya kita isi data nama dan nilai semuanya. Lalu terakhir kita tampilkan nilai. Jadi di sini bisa kita hapus saya. Ini kita kasih, kita pakai get tugas. Sorry, set ya get. Set ya. Sorry. Untuk kita memasukkan nilainya pakai set. Terus di sini contohnya kita kasih 70. Ini bisa kita copy aja. Tugas, UTS, ada UAS. Sini ketinggalan. Di sini kita kasih nama dulu ya harusnya. Namanya Sean. Setelah itu kita panggil ya. Kita echo. Kita laten, kita panggil get nama. Selanjutnya sudah kita lakukan perhitungan ya. Itu namanya tadi hitung ya. Hitung nilai akhir. Sudah, baru kita echo lagi untuk menampilkan hasil.
tampil ya. Oke, jika semua sudah bisa kita save lalu kita jalankan di kelas asal. Oke, berhasil ya. Jadi semuanya bekerja ya. Dengan kita mengubah semua private-nya, kita bisa menambahkan public function dengan menggunakan setter sama getter. Selanjutnya bagian yang terakhir yaitu protected. Jadi protected ini hanya dapat bisa diakses di dalam class dan oleh kelas turunannya saja. Yang berarti kita nggak bisa untuk mengakses di bagian objeknya, baik itu di bagian objek turunan ataupun di bagian objek kelas asalnya. Langsung ke prakteknya, kita akan coba. Pertama kita save as dulu file yang nilai private ini, kita ganti, kita tambahkan nilai 1 ini. Kalau sudah, selanjutnya kita coba untuk akses dan lihat hasilnya. Pertama kita ubah dulu nih visibility-nya, yang di bagian method hitung nilai akhir jadi protected. Oke, di sini sebelum kita coba untuk akses, di sini udah ada ya rumusnya, tinggal kita akses. Oke, di bagian nilai private 1 error ya di sini. Jadi kita nggak bisa untuk memanggil nilai propertinya dari objeknya secara langsung. Selanjutnya kita buat public methodnya untuk kita bisa nih mengakses dari hitung nilai akhirnya dengan menambahkan function public hitung. Tambahkan public function hitung. Sini hitung nilai akhir. Oke. Sudah, kita ubah memanggil metodenya di bagian objek jadi hitung. Jadi ini kita ubah nih jadi hitung, bukan lagi jadi hitung nilai akhir. Coba akses, bisa ya, jalan. Nanti dengan menambahkan function public lagi supaya kita bisa gitu untuk mengaksesnya. Jadi kita nggak bisa mengakses secara langsung dari objek. Oke, selanjutnya kita disuruh untuk menghapus instance termasuk semua pemanggil, setter dan getter pada parents class-nya. Ini kita copy dulu ya. Kita disable aja. Oke. Selanjutnya kita tambahkan method protected ya untuk menghitung kelulusan. Oke. Di sini kita tambahkan protected function kelulusan. Di sini if is akhir lebih besar sama dengan,
dari 60. So, maka hasilnya lulus. Else jika, namun kalau nilainya di bawah 60, hasilnya tidak lulus. Jadi kalau nilainya di atas 60 sebenarnya lulus. Jika tidak di atas 60 atau di bawah 60, maka keterangannya tidak lulus. Oke, selanjutnya untuk mengaksesnya kita masuk ke bagian kelas turunannya. Pertama kita copy dulu yang ini, kita masukkan ke dalam sini. Bisa kita hapus saja. Jadi turunannya sini juga ubah nih, kita tambahkan jadi satu sesuai dengan nama file yang mau kita include. Oke, sudah. Kita akses metode hitung nilai akhir pada child class di bagian turunannya, kelas turunan. Hitung nilai akhir. Jadi di sini nilai. Kita mau coba nih, apa dari sini bisa dari kelas turunan. Sorry, ini harus kita save dulu ya, Ctrl S dulu, bagian turunan ubah jadi protected turunan. Kasih keturunan 1 ya. Ini jadi private turunan 1. Kita sesuaikan ya, kita samain dia dengan yang tadi. Oke, baru kita copy ya tadi ini. Ini kita ganti, kita hapus saja dengan yang ini. Private turunan. Oke, di sini tadi kita disuruh untuk mengakses metode hitung nilai akhir di bagian child class-nya atau di kelas turunan di sini. Hitung nilai akhir. Oke, benar. Kita coba lihat. Di sini error ya, kita yang ini. Karena kita di sini mau menampilkan hasilnya. Dan di sini sama ya, nggak bisa juga. Jadi di bagian objek manapun, mau di bagian objek di kelas asalnya ataupun di kelas turunannya sama-sama tidak bisa ya.
Oke, selanjutnya kita hitung pemanggil menggunakan kita ubah pemanggil menggunakan metode hitung. Oke, ini tadi ya. Kita ubah jadi hitung. Kita akses. Error ya. G-nya ketinggalan. Oke, bisa ya. Kita coba ubah nilainya. Bisa kerja. Jadi dia harus diakses cuman bisa dari kelasnya. Mau itu dari kelas asal ataupun dari kelas turun. Oke, selanjutnya kita buat lagi public methodnya untuk kita melihat hasil dari kelulusannya tadi dengan nama function cek lulusan. Di sini kita tambahkan public function kelulusan. Sorry, cek ya, karena kelulusan itu sudah ada namanya. Ini untuk kita menampilkan hasil dari kelas kelulusannya tadi. Kita return $is kelulusan. Kita akses. Ini perintahnya kita disuruh akses dengan nama cek status. Show cek status. Sorry, bukan. Oh ya. Ikutin dan ini ya, cek lulusannya. Harusnya status ya di sini. Nggak apa-apa kita pakai yang kelulusan. Karena kita ngikutin yang di sini ya, function. Oke, kalau udah kita lihat hasilnya. Saya 34 hasilnya lulus. Coba misalkan 50. Keterangannya sama dengan tidak lulus ya. Jadi untuk protected ini kita tidak bisa untuk mengaksesnya secara langsung dari objek, baik itu dari objek asal ataupun objek dari turunannya. Ya harus dari kelasnya langsung, baik itu kelas yang di bagian asal ataupun di bagian turunannya. Oke. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.